Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Catur Wijaya Sulistyo, NRP 2043251109. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan dari hasil kelompok saya. Di Indonesia ada satu provinsi dengan tingkat partisipasi kerja 9,66%, jauh di atas rata-rata nasional dengan nilai 70,52%. Tapi apakah provinsi itu bebas dari pengangguran? Nah, jadi kali ini saya akan memaparkan data-datanya. Analisis hubungan tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus tahun 2025 dengan metode regresi linier sederhana. Kelompok kami yaitu ada Hanan Laura Abibah, NRP 2043251075, dengan saya sendiri Wildan Catur Wijaya Sulistyo, NRP 2043251109, dan asisten dosennya yaitu Mbak Artika Putri Rahmawati dengan dosen IR Sri Pingit Wulandari. Lanjut. Latar belakang dari penelitian ini yaitu ada 3: angkatan kerja, pengangguran, lalu ada regresi linier sederhana. Nah, di sini penelitian ini berfokus pada 2 variabel utama, yaitu TPAK dan TPT. TPAK dipilih karena mempresentasikan sisi penawaran tenaga kerja, seberapa besar penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, sedangkan TPT terpilih sebagai indikator yang menunjukkan tingkat terserapnya tenaga kerja. Oleh karena itu, 2 variabel ini diambil untuk dianalisis hubungannya dan penganggurannya menggunakan metode regresi linier sederhana. Next. Rumusan masalah. Bagaimana karakteristik dari data persentase TPAK terhadap TPT di provinsi di 38 provinsi di Indonesia pada Agustus tahun 2025. Yang kedua, bagaimana hasil pengujian korelasi antara persentase TPAK terhadap TPT di 38 provinsi di Indonesia pada Agustus tahun 2025. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis regresi linier sederhana pada persentase TPAK terhadap TPT di 38 provinsi di Indonesia pada Agustus tahun 2025. Bagaimana hasil pemeriksaan asumsi residual IIDN pada persentase TPAK terhadap TPT di 38 provinsi di Indonesia pada Agustus tahun 2025. Tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab dari rumusan masalah tersebut. Next. Pendahuluan. Manfaatnya bagi peneliti sebagai referensi dan pijakan untuk mengembangkan penelitian. Selanjutnya, dengan variabel baru dengan lebih akurat bagi pembaca sebagai sumber informasi untuk memahami dinamika pasar kerja serta bahan referensi ilmiah studi sejenis. Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan strategis untuk perumusan kebijakan tenaga kerjaan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Di penelitian ini ada batasan masalah. Ada 2, yaitu penelitian dilakukan hanya dengan menggunakan variabel persentase TPAK dan TPT. Lalu, data yang digunakan berjumlah 38 provinsi. TPAK dan TPT berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2025. Nah, kemudian ada metodologi penelitian. Sumber datanya yaitu ada 3. Data yang digunakan merupakan data sekunder, data yang digunakan bersumber dari website BPS, data yang digunakan diakses pada hari Kamis 4 Juni 2026 pada pukul 14.30. Kemudian ada variabel penelitian. Ada 2 variabel yaitu X dan Y, dengan keterangan variabel X tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia pada Agustus tahun 2025 dengan skala rasio dan satuannya persen. Dan variabel kedua yaitu Y, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2025 menggunakan skala rasio dengan satuan persen. Langkah-langkah analisis. Langkah-langkah dalam penelitian ini, yang pertama, mengumpulkan data tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus tahun 2025 melalui website BPS. Kemudian langkah kedua, mengidentifikasi karakteristik data tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus tahun 2025. Yang ketiga, membuat box plot yang memvisualisasikan karakteristik data. Yang keempat, membuat scatter plot untuk melihat pola hubungan antar variabel. Yang kelima, melakukan interpretasi terhadap hasil analisis. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan saran. Nah, analisis dan pembahasan dari penelitian ini, karakteristik tingkat partisipasi angkatan kerja disebut TPAK dan tingkat pengangguran terbuka TPT. Di sini terlihat dari box plot TPAK bahwa rata-rata TPAK sebesar 70,52% dan TPT sebesar 4,4 dibulatkan menjadi 48%. Median TPAK yaitu 69,57% dan TPT 4,21% menunjukkan distribusi data yang relatif seimbang. Bisa dilihat juga bahwa TPAK cenderung homogen dengan sebagian besar nilai berada pada rentan 67% hingga 72%. TPT bervariasi antara 1,49% hingga 6,96%. Antar provinsi terhadap satu outlier pada TPAK yaitu Papua Pegunungan dengan nilai 90,66%, sedangkan
pada TPT tingkat tidak ditemukan outlier. Secara umum, distribusi TPAK dan TPT cenderung simetris, dan berada pada kondisi yang relatif stabil antar provinsi. Lalu estimasi parameter. Karena di sini nih penelitian menggunakan model regresi yaitu Y dengan nilai 9,41 hingga 0,2118 X. Setiap kenaikan 1% tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK akan diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka TPT sebesar 0,2118% dengan asumsi faktor yang dianggap konstan. Lalu ada korelasi tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap persentase tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2025. Di sini terlihat dari scatter plot TPT versus TPAK. Dengan scatter plot menunjukkan pola titik yang membentuk garis menurun dari kiri ke kanan bawah. Pola tersebut mengindikasikan adanya hubungan negatif antara TPAK dan TPT. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja suatu provinsi, maka cenderung semakin rendah tingkat pengangguran terbuka. Secara visual, hubungan antar variabel tampak cukup kuat dan mengikuti pola linier, sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi linier layak untuk digunakan dalam pemodelan korelasi antar TPAK dan TPT. Kemudian ada uji serentak ANOVA, tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap persentase tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2025. Di sini terlihat dari hipotesis H0, tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2025. H1-nya tidak sama dengan 0, tingkat partisipasi angkatan kerja pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2025. Didapatkan F hitung 4,124 dan DF-nya 1, lalu P-value-nya dapatkan nilai 1,903, lalu keputusan yang diambil adalah tolak H0. Nilai hitung sebesar 4,141,24 lebih besar dibandingkan F tabel sebesar 4,11 pada taraf signifikan 5%. P-value sebesar 0,000019 lebih kecil dari A 0,05. Berdasarkan kedua karakteristik tersebut, H0 ditolak. Dengan demikian, model regresi yang terbentuk signifikan secara statistik dan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara TPAK dan TPT. Lalu kemudian regresi linier tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap persentase tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2025. Di sini terlihat H0-nya, tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2025. Lalu H1 sama dengan 0, tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2025. Dari dua hipotesis uji intercept dan hipotesis uji slope didapatkan hipotesis yang sama. Lalu, regresi linier tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap persentase linier tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2025. Ya, variabelnya adalah intercept X, T hitungnya didapatkan untuk intercept itu 842, X-nya min 649, lalu T-nya yaitu tabelnya 203 dan minus 203. P-value keduanya didapatkan nilai 19. Uji parsial nilai F hitung sebesar 4,9 lebih besar dibandingkan F tabel sebesar 4,11 hingga keputusannya diambil adalah menolak H0. P-value sebesar 0,000019 yang jauh lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 semakin memperkuat keputusan menolak H0. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka TPT di Indonesia pada Agustus tahun 2025 yang menunjukkan bahwa sehingga semakin tinggi TPAK suatu provinsi maka cenderung semakin rendah tingkat pengangguran terbuka. Dengan demikian, model regresi dibentuk mampu menjelaskan hubungan antara TPAK dan TPT statistik.
Lalu ada regresi nilai tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap presentasi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2025 dengan R2 53,27%. Lalu sisanya R2 dengan 46,79%. Kebaikan model regresi. Nilai koefisien terhadap R2 sebesar 53,2 menunjukkan bahwa model regresi menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK mampu menjelaskan 53,27% variasi tingkat pengangguran terbuka TPT antar provinsi di Indonesia pada Agustus tahun 2025. Hal ini berarti tidak perbedaan nilai TPT di tiap provinsi sebagian besar dapat diterangkan oleh perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja yang dimiliki masing-masing provinsi. Berdasarkan nilai R2 tersebut menunjukkan bahwa TPAK memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan perubahan TPT karena lebih dari setengah variasi TPT dapat diterangkan oleh model. Sementara itu, 46,79% variasi TPT sisanya tidak dapat dijelaskan oleh TPAK. Dalam model ini, variasi yang belum dapat dijelaskan tersebut diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dimasukkan oleh model. Kemudian ada pemeriksaan asumsi residual IIDN tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2025. Nomor 1, nomor probability plot residual mengikuti garis diagonal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Yang kedua, ada residual versus fits. Sebagian residual terhadap nilai prediksi fitted flow terlihat acak di sekitar garis nol tanpa membentuk pola tertentu sehingga menunjukkan bahwa model telah sesuai. Lalu 3, residual versus order. Residual terbesar acak berdasarkan urutan pengamatan sehingga residual bersifat independen dan tidak autokorelasi. Kesimpulannya, hasil menunjukkan bahwa asumsi IIDN terpenuhi. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini, data TPAK di Indonesia pada Agustus 2025 relatif beragam antar provinsi. Meskipun terdapat beberapa provinsi dengan nilai lebih tinggi, sedangkan data TPT tersebar merata tanpa outlier. Yang kedua, TPAK dan TPT memiliki hubungan negatif yang kuat dan signifikan hingga peningkatan TPAK cenderung diikuti penurunan TPT. Hasil regresi menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh signifikan terhadap TPT yang digunakan untuk menjelaskan perubahan tingkat pengangguran. TPAK mampu menjelaskan sebagian variasi TPT, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Yang keempat, model regresi telah dipengaruhi asumsi IIDN identik, independen, dan berdistribusi normal sehingga layak digunakan untuk interpretasi. Kesimpulan, saran bagi peneliti. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain berpotensi mempengaruhi TPT seperti tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, investasi, upah minimum, jumlah penduduk, dan struktur lapangan pekerjaan agar diperoleh model yang lebih komprehensif dan menjelaskan kondisi tenaga kerjaan di Indonesia. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dipahami oleh hubungan antar TPAK dan TPT. Pembaca juga dapat memahami hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengaji isu tenaga kerjaan sebagai dasar untuk penelitian atau pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pasar kerja di Indonesia. Bagi pemerintah dapat menjadikan TPAK sebagai salah satu indikator penting dalam upaya menekan TPT. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pasar kerja dapat dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta menyelenggarakan program pendidikan yang pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran agar kebijakan ketenaga kerjaan yang diterapkan dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih.